sudah bersama Kang Novis dan Fiat, owner dari PT Innovindo, sebuah perusahaan digital media yang sudah melayani ribuan klien website-website perusahaan di Indonesia ya Kang. Apa kabar Kang Novi? Alhamdulillah luar biasa. Wah luar biasa sekali nih, beliau ini selalu semangat terus. Kapanpun bertemu selalu semangat, selalu memancarkan semangat nih Kang. Kang, nah tim Lokastory nih kali ini ingin mengupas tentang bisnis PT Innovindo nih Kang ya. Nah, katanya PT Innovindo ini bisnisnya ini melejit sekali, apalagi di bidang pemasaran atau pembuatan web nih Kang. Amin, amin. Nah Kang, kira-kira ceritanya nih bagaimana nih Kang? Akang kok bisa terjun ke dunia digital ini Kang? Betul. Jadi ini bermula saat saya masih kuliah Kang. Ya, saat itu tahun 2009-2010 saya sambil kuliah, ya jualan kaki lima juga. Cuman ketika jualan kaki lima, saya sudah merencanakan masa depan saya. Meskipun saya mulai dari jualan kaki lima, tapi saya harus next someday harus menjadi pengusaha bintang 5. Oke. Nah, akhirnya saya afirmasikan impian saya visualisasikan impian saya itu melalui sebuah website pribadi. Jadi saya membuat blog pribadi karena saya memang ingin juga suatu saat bisa sharing dengan teman-teman UKM, pelaku usaha untuk motivasi bisnis. Akhirnya di blog tersebut saya pakai kata kunci motivator bisnis di berbagai daerah. Ya, jadi berawal dari sana. Belum ada niatan untuk akhirnya bisnis di bidang digital jasa pembuatan website. Ya. Nah kemudian website itu saya buat dengan kata kunci tersebut. Saya pun sering ikut seminar-seminar bisnis dan selalu terbayangkan suatu saat saya yang di depan gitu. Nah, akhirnya saya optimasikan blognya dan ternyata 1 tahun kemudian orang mencari motivator bisnis di berbagai daerah itu yang muncul di Google adalah website saya. Ya. Padahal saat itu orangnya ini masih kaki lima. Ternyata websitenya sudah bintang 5 duluan. Nah itu ngehnya ketika ada dari instansi untuk mengundang saya menjadi narasumber seminar kewirausahaan. Nah, dari mana beliau tahu? Saya tanya kan. Ternyata beliau tahu saya dari Google. Pas saya cek ternyata benar. Saya sudah nongkrong di halaman utama, bukan lagi halaman utama tapi juga di rating paling atas di Google dengan kata kunci motivator bisnis di berbagai daerah saat itu. Nah dari sana karena memang saya kemudian merasa ada manfaatnya di website yang dibuat tersebut, disimpulkanlah bahwa website ini bisa membantu banyak usaha para pelaku usaha, ya terutama UKM gitu. Nah akhirnya saya buat tim project IT dan akhirnya terbentuklah saat itu jasa pembuatan website. Betul. Sampai detik ini berarti. Iya, jadi saya menghadirkan perusahaan ini berdasarkan dari pengalaman saya sendiri. Betul. Yang menarik ini kenapa kok akan bikin namanya ini kok Innovindo gitu. Nah awal-awal kata Innovindo ini inspirasinya dari mana nih? Waktu kuliah dulu sebetulnya lagi rame-ramenya kasus Lapindo. Lapindo. Ya, jadi kayaknya orang tuh udah familiar banget dengan sebutan Lapindo. Gitu. Jadi udah nggak asing gitu kan ketika akhirnya ada brand-brand baru dengan akhiran Indo gitu. Nah, dan akhirnya saya putuskan bahwa produk saya ke depan ini harus memiliki inovasi. Ya. Inovasi untuk Indonesia. Maka akhirnya melahirlah dengan singkatan Innovindo. Nah, selain itu juga filosofinya sebetulnya ada nama saya. Ada nama Novi. Ya makanya saya tuh sempat kepikiran Innovindo pasti kalau nggak salah nih kayaknya inovasi Indonesia nih apa sih gitu kan, karena Kang Novi ya selain orangnya juga memang cerdas menurut saya, selalu berinovasi Kang. Nah Kang, untuk Innovindo sendiri sekarang sudah kliennya ini kan katanya udah ribuan. Nah kira-kira Kang perusahaan mana saja Kang yang sudah Akang tangani websitenya gitu kan? Ya. Untuk klien kita mulai dari UKM, corporate, bahkan BUMN, juga government itu ada lengkap lah. Jadi dari mulai manufacturing, ya perusahaan-perusahaan garment, ya itu alhamdulillah sudah banyak yang menggunakan jasa kita. Betul.
ini Kang untuk sistem pemasarannya sendiri mengenalkan Indovindo ini strateginya bagaimana? Strategi marketingnya itu yang kita gunakan adalah masuk ke komunitas bisnis Kang. Karena memang Indovindo ini sifatnya B2B, business to business. Kita jual produk kita untuk para pelaku usaha, maka yang kita lakukan adalah masuk ke komunitas bisnis. Dan terutama nih yang sangat berperan besar ya terhadap perusahaan Indovindo ini adalah banyak klien kita dari teman-teman HIPMI. Oh, di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Iya, karena HIPMI ini kan komunitasnya tidak hanya ada di Bandung saja, gitu, di salah satu kota saja, tapi tidak seluruh Indonesia. Semuanya ada. Makanya luar biasa banget nih HIPMI. Alhamdulillah gitu. Nah, kemudian selain dari sana juga yang tadi saya cerita di awal, jadi kita punya website personal, yaitu website saya pribadi yang sudah naik di Google itu rating pertama dengan kata kunci motivator bisnis. Nah, otomatis dengan kata kunci tersebut yang hadir pada event tersebut adalah para pelaku usaha kan. Ya, dan mereka suatu saat akan perlu produk kita. Ya, jadi pada saat saya ngisi seminar, ngisi pelatihan tersebut, secara tidak langsung saya sedang memarketingkan produk perusahaan. Betul. Kang, semakin menarik nih Kang perbincangan saya sama Kang Novi. Nah Kang, ini pertanyaan selanjutnya nih Kang, yang Lokastory pengen tanyakan kepada Kang. Kira-kira Kang di bisnis ini hanya pembuatan website saja atau ada aplikasi-aplikasi lain Kang yang mungkin seperti sekarang kan lagi rame nih aplikasi Android dan lainnya. Betul. Sebetulnya jasa pembuatan website di Indovindo itu hanya salah satu dari produk yang kita jual saja. Tapi kenapa akhirnya Indovindo terkenalnya itu jasa pembuatan websitenya? Itu sengaja kita posisikan seperti itu. Jadi ikoniknya adalah pembuatan website. Ya, ketika perusahaan tersebut sudah menjadi klien kita, menjadi partner kita, websitenya buat di kita. Nah, setelah itu kita akan masuk lebih dalam lagi ke perusahaan tersebut. Ada masalah apa yang belum terselesaikan secara sistemasi IT-nya. Nah, mungkin bisa jadi yang tadinya absensinya masih manual, kita menawarkan akhirnya mereka membuat sistem informasi manajemen di perusahaannya. Jadi absensinya bisa pakai sidik jari, atau mungkin yang tadinya sistem keuangannya masih manual, itu bisa dibuat aplikasi kasir lah seperti itu ya Kang. Oke Kang, nah pastinya nih Kang, pertanyaan saya nih, yang namanya dalam sebuah bisnis itu pastinya akan ada hasil akhir nih ya Kang ya. Hasil akhirnya kira-kira nih Kang, pastinya pemirsa Lokastory ini pingin tahu nih hasil akhir dari bisnis Akang ini. Kira-kira omset Akang sekarang udah berapa nih Kang? Dari bisnis ini Kang gitu. Ya, bicara masalah omset itu memang suatu hal yang berat untuk saya sampaikan. Alhamdulillah sejauh ini 10 tahun berarti Indovindo berdiri, ya alhamdulillah kita sudah bisa mulai beli investasi logam mulia. Wah, luar biasa nih. Jangan ntar lagi beli tambang emas ya Kang. Amin. Nah Kang, dari omset sendiri udah lumayan besar, dari klien sendiri sudah semakin banyak. Pastinya Indovindo juga nggak mungkin dong ditanganin dengan Akang sendiri. Nah, kira-kira saya ingin bertanya sekarang karyawan Indovindo ini udah berapa banyak? Ya, SDM kita total ada di sekitar 70-an. 70. Ya, untuk di tempat ini yang standby ada 9 orang. Jadi kita ada beberapa tempat kan. Ya, ada di Bandung, Kuningan, juga ada kantor perwakilan kita di luar negeri, yaitu di Malaysia. Wah, luar biasa, sampai di Malaysia juga sekarang Indovindo udah ada ya. Berarti Indovindo in Malaysia juga, berarti udah bukan Indovindo, Inomala ya. Nah Kang, semakin menarik perbincangan saya sama Kang Novi nih. Nah kira-kira Kang, pemirsa Lokastory juga kan pastinya ingin nih Kang punya bisnis seperti Akang, atau para mahasiswa-mahasiswa baru yang bergerak di bidang IT ingin membuka bisnisnya seperti Akang nih. Kira-kira Kang, tips dan triknya bagaimana Kang supaya mereka bisa membuka bisnis dari Akang, seperti Akang ini gitu. Ya, intinya untuk teman-teman yang mau mulai bisnis atau belajar bisnis itu jangan malu mulai dari yang kecil. Ya, dari hal-hal yang memang itu bisa kita lakukan dulu di awal gitu, daripada kita hanya berangan-angan punya impian yang besar tapi itu hanya sekedar wacana saja, tidak terlaksana. Jadi diputuskan dulu urat malunya, putuskan dulu urat gengsinya, ya, terjun ke lapangan langsung, mulai dari hal-hal yang paling kecil dulu. Nah, lebih baik kita menjadi ayam kampung daripada ayam boiler. Nah, silahkan diterjemahkan sendiri. Nah Kang, kira-kira nih kata-kata motivasi apa nih buat pemirsa Lokastory biar semangat dan usahanya juga semakin lancar nih Kang? Kira-kira ada
masukan atau kata-kata motivasi untuk para pemirsa Lokastory di rumah, Kang? Ya, intinya ada dua hal yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama, kata kuncinya adalah komitmen. Yang kedua, konsisten. Ya, komitmen adalah niat yang harus kita betul-betul tentukan dari awal. Jadi niat ini kalau memang lurus dan luas, akhirnya itu akan menjadi motivasi yang sangat besar untuk kita ke depannya. Ya, jadi komitmen, niat yang luas, lurus, dan yang kedua adalah konsisten. Konsisten ini kalau dalam Islam berarti keistiqomahan kita dalam menjalankan setiap prosesnya. Ya, intinya kalau teman-teman mau sukses, maka teman-teman harus mau juga melewati prosesnya. Jadi intinya harus konsisten ya, Kang, istiqomah terus ini. Nah, para pemirsa Lokastory. Nah, Kang Novi, pastinya para pemirsa Lokastory di rumah juga mungkin para UKM atau perusahaan-perusahaan besar di luar sana yang menonton tayangan Lokastorypreneur, waduh, pingin nih bikin website perusahaannya di Innovindo gitu kan. Kira-kira bisa menghubungi kemana, Kang? Mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa Lokastory. Boleh, teman-teman bagi yang mau konsultasi ya boleh chat ke nomor WhatsApp di bawah ini ya, 0856 225 1196. Juga bisa kunjungi websitenya di www.innovindo.co.id dan jangan lupa follow Instagramnya @innovindo. Kang, kalau kantornya sendiri, kalau boleh tahu di mana nih, Kang? Untuk kantor pusat kita di Pascal Hyper Square C29 dan untuk workshopnya itu di Buana Citra Ciwasa Blok C nomor 15. Oke. Nah, para pemirsa Lokastory, sebenarnya semakin menarik perbincangan saya sama Kang Novi karena waktu kita juga sudah terbatas, Kang, dan sudah habis, Kang. Semoga para pemirsa Lokastory tetap terinspirasi dan juga Kang Novi juga usahanya semakin sukses dan lancar, Kang. Oke, pemirsa Lokastory, sekian wawancara saya bersama Kang Novi Setianurvia. Terus saksikan channel YouTube Lokastorypreneur. Jangan lupa subscribe, like, and share video kami agar tetap menginspirasi para wirausaha di Indonesia. Dan yang utama adalah jangan lupa membeli produk-produk UMKM Indonesia, karena dengan membeli produk UMKM Indonesia sama dengan membantu perekonomian bangsa. Saya Pinsana Yusuf dan Kang Novi Setianurvia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.